guys, no cut, no edit. Oke, kali ini aku mau membahas bersama kalian tentang negara yang akan aku kunjungin pertengahan tahun nanti, insya Allah. Kenapa masih insya Allah? Karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan lagi, karena sepertinya kegiatan ini akan berbenturan dengan kegiatan aku di kampus. Dan nanti aku akan konsultasi dulu bersama dosen aku apakah kegiatan ini berbenturan atau tidak. Semoga aja tidak, jadi aku bisa melaksanakan kegiatan ini dan juga melaksanakan kegiatan aku di kampus. Oke, negara yang akan aku tuju pertengahan tahun ini insya Allah adalah Jordan, dimana kalian pasti tahu kan tentang Jordan atau biasanya disebut dengan Yordania. Nah, di dalamnya itu terdapat salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kalian tahu apa? Ya, Petra. Nah, Petra ini terletak di kota Petra, Jordan. Dan Petra ini dijuluki sebagai kota yang hilang. Petra ini merupakan salah satu situs keajaiban dunia yang diresmikan oleh UNESCO pada tahun 1985. Dan Petra ini terletak di Yordania bagian selatan. Dan kota ini diyakini didirikan pada tahun 312. Di mana dulu kota ini dibangun oleh suku Nabawiyah, kemudian mereka menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota mereka. Kemudian Petra ini disebut juga sebagai Rose City karena bebatuannya yang berwarna merah. Dan nama Petra sendiri diambil dari bahasa Yunani yang namanya Petrus yang artinya batu, dan bahasa Arab Al-Batra juga yang artinya batu. Meskipun kota ini didirikan di masa lalu, namun kota ini mampu menghidupi warganya hingga saat ini. Nah, kota Petra ini merupakan salah satu bukti kehebatan dan wilayah yang paling berpengaruh di masa abad pertengahan pada saat itu. Dan kemudian saat ini kita akan membahas tentang Yordan negaranya. Jadi Yordan ini merupakan negara Arab yang terletak di Asia Barat yang berbatasan langsung dengan Suriah di bagian utara, Irak di bagian timur, kemudian Israel dan Palestina di bagian barat, dan Arab Saudi di bagian selatan. Nah, sebagian besar wilayahnya ini adalah gurun yang terbentang dari selatan Suriah sampai di Teluk Aqaba. Nah, seperti itu. Jadi negara ini tuh masih bersentuhan juga dengan budaya-budaya kuno seperti budaya Persia, budaya Babilonia, ataupun budaya Sumeria. Dan budaya barat tuh masih terlihat jelas juga di kota ini, di negara ini juga. Nah, jadi mayoritas penduduk sini Islam. Jadi jika kalian berkunjung ke negara Jordan, kalian tidak susah untuk mencari makanan halal ataupun tempat ibadah. Nah, kemudian negara ini merupakan negara penjaga Masjidil Aqsa, di mana semua perawatan Masjidil Aqsa itu dibiayai dan dibawahi oleh Departemen Wakaf Negara Jordan. Dan negara Jordan merupakan negara yang mendapatkan pengaruh ketika Yahudi dan Islam bergejolak di bumi Palestina. Petra. Sekarang kita akan bahas tentang Petra. Di mana Petra ini terdapat di dataran rendah yang diapit oleh 2 gunung. Dan ketika memasuki daerah Petra itu kita harus melewati sebuah lorong sejauh 1.200 meter. Dan setelah kita melewati lorong panjang itu, kita akan sampailah di bangunan yang disebut sebagai masterpiece negara Jordan. Dan bagi suku Nabatean ini disebut the treasury, yaitu harta karun, karena kota ini pernah hilang selama 500 tahun yang lalu dan ditemukan oleh seorang penjelajah dari Swiss namanya Johann Ludwig. Nah, Petra merupakan salah satu dari 40 tempat yang wajib kalian kunjungin. Kalian bisa melihat betapa ajaib dan kehebatannya kota ini, dimana kota ini tuh dibangun dari batu yang dipahat oleh tangan-tangan suku Nabatean. Kemudian ketika kalian memasuki wilayah Petra, kalian dari pintu utama itu kalian akan menemukan sebuah obelisk tomb, yaitu sebuah makam untuk bangsawan, dimana makam-makam bangsawan itu berbeda dengan makam bukan suku tapi orang-orang biasa. Jadi ukiran tempat orang bangsawan itu beda dengan ukiran untuk orang biasa. Nah, Petra ini terletak di dalam Wadi Musa atau di dalam Al-Quran terletak di kawasan Iram, di mana kawasan Iram ini adalah
kawasan yang terbentang dari Arab Saudi, Yaman, Oman sampai semenanjung Sinai. Nah, di dalam kawasan Iram ini kita bisa menemukan berbagai macam sejarah, mulai dari kaum Ad, kaum Samud, kemudian Fir'aun, kisah-kisah Fir'aun seperti itu. Nah, kisah kaum Ad ini dan kaum Samud ini sama dengan kisah orang-orang di dalam Petra. Kenapa? Dimana mereka itu dianugerahi oleh Allah kepandaian untuk membuat bangunan dari batu, tapi kemudian mereka sombong dan tidak beriman kepada Allah, maka Allah hancurkanlah negeri tersebut, sehingga negeri itu sempat hilang dan akhirnya ditemukan oleh penjelajah Swift. Jadi dari kota Petra ini kita bisa belajar banyak hal, bahwa manusia itu bukan apa-apa, dan kehebatan kita itu nggak ada bandingannya dengan kehebatan Allah. Jadi Petra itu sekarang kita hanya bisa melihat dia itu cuman sebuah reruntuhan aja utuh seperti yang lalu. Mudah-mudahan pelajaran dari kota Petra ini bisa membuat kita lebih tawadu dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Mungkin sekian dari aku hari ini. Nanti video selanjutnya aku akan bahas 2 negara yang akan aku tuju. Untuk sementara aku akan cukup sampai sini dulu pembahasan tentang Jordan. Kalau insya Allah nanti aku berangkat, aku akan buatkan video dan akan aku upload agar kalian juga bisa melihat dan menyaksikan betapa indahnya negara ini, dan kalian bisa belajar banyak budaya dan hal baru tentang negara ini. Thank you for